hal yang paling menyedihkan dari ini bahwa Achilles tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuh jasad si Patroclus dan dia tetap menyimpan di tendanya selama beberapa hari. Halo Biblo People, jumpa lagi bersama aku Ayu. Pada kesempatan kali ini aku ingin membawakan kisah mitologi Yunani yang diangkat dalam novel The Song of Achilles karangan Madeline Miller. Buku ini menceritakan tentang dua tokoh mitologi Yunani yang merupakan pahlawan perang Troya, yaitu Achilles dan Patroclus. Novel ini diceritakan melalui sudut pandang Patroclus. Patroclus menceritakan pengalaman dan petualangannya bersama Achilles dari masa kecil hingga perang Troya. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana kisah lengkapnya, ini dia kisahnya. Novel ini dimulai dengan kehidupan Patroclus, yaitu seorang pangeran dari Raja Menoetus dan seorang perempuan yang dikatakan dungu. Kemungkinan besar hal ini berdampak kepada Patroclus sendiri, di mana ia tumbuh menjadi pangeran yang kikuk, lamban, tidak cekatan, tidak seperti pangeran-pangeran pada umumnya. Hal ini membuat sang ayah kecewa dan Patroclus menjadi bahan ejekan ayahnya sendiri. Pada suatu hari, sang raja mengajak Patroclus untuk melamar seorang putri yang cantik bernama Helen. Semua kerajaan mengirimkan para pangerannya untuk meminang sang putri. Namun, sudah jelas Patroclus bukanlah pilihan sang putri. Dimana juga waktu itu usia si Patroclus tersebut masih 9 tahun. Akhirnya masalah makin memuncak ketika Patroclus berusia 10 tahun, di mana ia tidak sengaja membunuh salah seorang anak bangsawan dari kerajaannya saat anak tersebut sedang mengancamnya dan mengintimidasinya. Karena hal tersebut, akhirnya Patroclus diasingkan ke kerajaan Phthia, yang menyebabkan ia untuk pertama kalinya bertemu dengan Pangeran Achilles yang merupakan anak dari Raja Peleus dan Dewi Thetis. Oke, secara fisik dan secara kepribadian, Achilles ini 180 derajat berbalik dari kepribadian si Patroclus ini. Achilles ini dia tampan, dia tangguh, dia juga pandai bertarung, pandai menggunakan lembing, pandai bermain lira, pandai juga dia dalam menarik simpati dari rakyat-rakyatnya, sehingga Achilles ini dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Wajar saja karena Achilles ini merupakan setengah manusia dan setengah dewa. Awal pertemuan si Patroclus ini sempat iri kepada si Achilles. Kenapa sih si Achilles itu begitu sempurna banget gitu. Nah, karena si Patroclus ini dibandingkan anak-anak lainnya berbeda, akhirnya si Achilles ini mempunyai ketertarikan kepada si Patroclus ini sehingga meminta si Patroclus ini untuk menjadi pendampingnya. Dari sanalah mulai muncul hubungan-hubungan yang lebih dari sekedar sahabat yang langsung ditentang oleh ibunya si Achilles, yaitu Dewi Thetis. Hubungan mereka yang lebih dari sekedar persahabatan tersebut makin menguatlah ketika Achilles dan si Patroclus itu dikirim ke tempat si Chiron. Chiron ini merupakan seorang pahlawan mitologi Yunani sekuat dan semulia dewa-dewa yang lainnya. Di mana Achilles di sana belajar bertarung dan si Patroclus ini belajar untuk pengobatan. Karena kita tahu si Patroclus ini tidak bisa bertarung sama sekali. Saat usia Achilles 16 tahun, Raja Peleus mengirim utusannya untuk menjemput Achilles dan Patroclus. Hal ini disebabkan karena Raja Agamemnon dari Sparta meminta bantuan untuk kerajaannya, di mana istri adiknya itu diculik oleh pangeran dari Troy. Raja Agamemnon berencana untuk membentuk ekspedisi menuju Troy dan meminta Achilles, seorang pahlawan tangguh, untuk ikut serta dalam ekspedisi tersebut. Nah, inilah kesempatan Achilles untuk memenuhi takdirnya sebagai Aristos Achaion yang terhebat dari generasinya.
Namun sayang, lagi-lagi ditentang oleh ibunya yaitu Thetis. Ibunya memberitahu sebuah ramalan bahwa kalau Achilles pergi ke medan perang, maka Achilles akan tewas. Nah, dari sanalah Achilles diculik dan dikurung oleh ibunya sendiri di sebuah kerajaan bernama Skyros. Dan di sanalah bahwa Achilles ternyata sudah menikah dengan putri Deidamia dan ternyata sedang mengandung anaknya Achilles. Nah, pada saat itulah si Patroclus itu patah hati. Dia sempat sedih dan ingin meninggalkan si Achilles. Namun karena Achilles menjelaskan semuanya kepada si Patroclus, akhirnya hati si Patroclus itu luluh dan mengerti keadaan si Achilles bahwa dia di dalam tekanan ibunya. Kemudian datanglah Odysseus, Raja Ithaca, yang sengaja datang untuk menjemput Achilles agar Achilles ikut ke medan perang. Akhirnya dengan berat hati Achilles dan Patroclus memutuskan untuk ikut berperang. Sebelum berangkat, ibunya si Achilles ini, Thetis ini, memberitahu kepada si Patroclus bahwa sebelum kematian si Achilles ini datang, akan terlebih dahulu si Hektor tewas katanya. Nah, dari sanalah akhirnya si Patroclus mempunyai harapan dan mengajak si Achilles ini untuk tidak membunuh Hektor yang merupakan anak Raja Priam dari Troy. Akhirnya terjadilah perang yang terjadi bertahun-tahun akibat kokohnya benteng Troy itu. Karena Troy juga dilindungi oleh dewa-dewa, salah satunya itu Dewa Apollo. Akhirnya masalah mulai muncul ketika Dewa Apollo marah dan dia menurunkan wabah ke pasukan Yunani yang menyebabkan pasukan-pasukan Yunani itu sakit dan meninggal. Akhirnya Thetis memberitahu Achilles bahwa Apollo marah karena ada salah satu anak dari pendeta yang dijadikan budak oleh Raja Agamemnon. Nah, pada saat itulah terjadi perselisihan antara Achilles dengan Agamemnon yang menyebabkan Achilles merasa sakit hati karena telah direndahkan raja itu, yang menyebabkan dia keras kepala dan keras hati tidak ikut berperang. Artinya dia mogok perang karena dia merasa direndahkan. Dan dia mau ikut perang kecuali si Agamemnon itu meminta maaf secara langsung ke si Achilles. Akibat keangkuhannya si Achilles ini, Patroclus mulai kecewa, mulai panik karena pasukan Yunani mengalami kemunduran dan hampir mengalami kekalahan. Akhirnya si Patroclus itu meminta kepada si Achilles untuk mengirimnya untuk berperang menggunakan baju tempur milik si Achilles. Dengan berat hati Achilles akhirnya mengizinkan. Nah, pada saat itulah bencana muncul, teman-teman. Akhirnya setelah si Patroclus itu maju ke medan perang dan menumbangkan pahlawan dari Troy, akhirnya Patroclus pun tewas di tangan Hektor. Dengan tewasnya Patroclus, akhirnya Achilles marah dan mengejar Hektor sampai dia tewas. Hal yang paling menyedihkan dari ini bahwa Achilles tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuh jasad si Patroclus dan dia tetap menyimpan di tendanya selama beberapa hari. Dan sadisnya, teman-teman, bahwa si jasad si Hektor ini tiap hari dibawa keliling ke tembok mengelilingi Troy untuk menunjukkan bahwa si Hektor ini telah tewas. Kemudian datanglah ibunya Achilles, Dewi Thetis, memberitahu bahwa ada ramalan bahwa benteng Troy ini akan runtuh oleh anaknya si Achilles gitu. Karena sudah tidak punya sahabatnya lagi itu si Patroclus, akhirnya Achilles itu kayak patah hati dan dia membunuh, kalang kabut, tidak mau makan, tidak mau tidur. Akhirnya pada satu momen si Paris ini, seorang pangeran kesayangan Apollo ini membidikan panahnya tepat di jantung si Achilles yang membuat si Achilles tewas. Begitulah kisah mitologi Yunani yang diangkat dalam novel The Song of Achilles. Semoga teman-teman suka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.